Bab 591, Formasi Siling 1000 Lapisan. Aliran magma yang panas itu seperti pilar api yang meletus dari atas, menara pemurnian langit Ki yang bercahaya, dengan cara yang lurus. Pada saat itu, energi alami di dalam seluruh akademi dalam tiba-tiba mulai merajalela. Setelah menerobos segel, Blazing Sky Ki Refining Tower, desisan tajam yang bersemangat tiba-tiba dipancarkan dari aliran magma dengan cara seperti kilat. Segera, magma itu hancur berkeping-keping dari segala arah, dan nyala api yang ganas akan muncul dimanapun ia lewat. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, area yang hampir beberapa puluh meter di sekitar menara penyulingan ki api berkobar, berubah menjadi lautan api. Sementara magma tumpah ke bawah, piton api besar yang tak terlihat yang panjangnya ratusan kaki langsung meledak dengan eksplosif dari dalam. Itu merasakan kebebasan yang tidak pernah dialaminya untuk waktu yang lama, dan mata segitiga besar itu dipenuhi dengan sukacita liar yang sangat mirip manusia. Tak terhitung jumlah siswa yang berada di beberapa dari 3 puncak lebih dari 100 meter jauhnya dari Blazing Sky Ki Refining Tower. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan ketika mereka menyaksikan bahwa biaya yang sangat besar keluar dari atas Blazing Sky Ki Refining Tower. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat yang sering mereka latih sebenarnya mengandung hal yang begitu ganas. Di mana Xiao Yan, Lin Xiuya dan yang lainnya yang baru saja melarikan diri dari menara berada di atas atap sebelum Lin Yan tiba-tiba melihat sekelilingnya dan buru-buru bertanya. Dia ada di sana. Ziyan mengulurkan jari kelingkingnya dan menunjuk ke suatu daerah di langit di sekitar Blazing Sky Ki Refining Tower. Ada sosok hitam yang mengepakkan sepasang sayap hitam keunguan saat mengambang di udara. Orang itu, bukankah penatua pertama memberitahu semua orang untuk meninggalkan tempat itu? Mengapa dia masih tinggal di sana di mana itu adalah masalah yang bahkan penatua pertama dan yang lain tidak bisa selesaikan. Ekspresi Lin Yan segera berubah saat dia buru-buru bertanya saat melihat ini. Ziyan menarik ekor kuda pucat ungu. Dia memiliki suara yang lembut, tetapi dia dengan sengaja bertindak dengan cara yang lebih tua, bukannya orang itu bodoh. Santai, dia pasti akan melarikan diri lebih cepat daripada kelinci jika sesuatu terjadi. Dia masih perlu memperbaiki hal-hal untuk saya. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Lin Yan segera merasa bingung ketika mendengar ini. Dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, dan hanya bisa menghentikan upayanya pada jawaban yang sia-sia. Dia mengalihkan pandangannya ke arah makhluk luar biasa yang telah berlari keluar dari menara pemurnian ki langit yang membara, dan sebuah kejutan segera muncul di wajahnya. Dia bergumam, apa binatang ajaib ini? Sebenarnya ini menakutkan. Lin Xiuya, Lin Yan, dan yang lainnya menggelengkan kepala mereka. Dengan pengetahuan mereka, mereka masih tidak dapat melihat asal-usul piton api yang tak terlihat. Ini bukan binatang sihir, itu, bahkan aku tidak tahu apa itu. Ziyan menggelengkan kepalanya saat dia menggigit ujung jarinya dan berpikir sejenak hanya untuk akhirnya tertawa. Bentuk aslinya adalah binatang ajaib. Dengan demikian, dia secara alami bisa merasakan bahwa piton api yang tak terlihat tidak memiliki aura binatang ajaib. Jika seseorang memintanya untuk memberikan alasan, itu akan membuat hal-hal sulit bagi kepalanya yang kecil yang hanya memikirkan makan sepanjang hari. Semua orang menggelengkan kepala. Brute Force Queen, ini benar-benar bertahan dengan hanya mengandalkan kekuatannya. Sementara semua orang sedang berbicara, Suqian sedang menonton piton api yang tak terlihat ini, yang telah menembus menara penghalus ki langit yang membara, di langit di atas. Ekspresinya juga sedikit berubah. Namun, segera setelah itu, dia menjerit keras, All Elders, dengarkan. Form the Thousand Layers Seal Formation. Petik 2. Saat seruan Suqian terdengar, 18 tetua yang ditangguhkan di langit segera mengeluarkan tanggapan serempak. Segera, 18 daukis yang kuat melonjak eksplosif sebelum terjalin satu sama lain dengan cara yang seperti kilat. Ketika mereka terjalin, tak terhitung jumlah energi yang agak kecil dipantulkan seperti cahaya. Energi-energi ini saling terkait satu sama lain dan sesaat kemudian, mereka membentuk jaring energi yang sangat padat di langit. Jaring energi penuh warna ini berulang kali direfleksikan. Oleh karena itu, pada dasarnya tertutup lapisan demi lapisan. Cara itu seolah-olah ribuan lapisan saling melapis, dan mereka semua memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Ekspresi Xiao Yan sungguh-sungguh saat dia menatap jaring energi berwarna-warni yang telah terbentuk di langit. Tangan Suqian dengan cepat membentuk beberapa segel. Segera, jarinya menunjuk ke tengah jaring energi. Sejumlah besar energi melonjak sebelum mengalir ke dalamnya. Setelah menerima dukungan dari energi yang sangat besar ini, Suqian menarik tangannya sekali lagi,
dan jaring energi yang selebar hampir 100 meter tiba-tiba meluncur turun dari tepi, membentuk lapisan penghalang energi yang berwarna-warni. Saat penghalang energi ini jatuh, jaring pertahanan yang sangat kuat sekali lagi mencegat kepala jatuh hati api. Karena itu telah menghabiskan terlalu banyak energi ketika menerobos Blazing Sky Key Refining Tower. Sebelumnya, nyala api pada tubuh piton api yang tak terlihat untuk sementara tampak agak redup untuk waktu yang singkat setelah terisi dari menara. Itu cukup lama sementara setelah formasi segel lapisan 1000 terbentuk di langit sebelum api yang ganas sekali lagi bangkit dari tubuh besar ular api. Energi liar dan ganas di dalam piton api yang tak terlihat tampaknya sekali lagi pulih setelah munculnya nyala api. Perlahan-lahan dia mengangkat kepalanya yang besar, dan dia menatap tajam ke jaring energi berwarna-warni di langit. Setelah merasakan rasa kebebasan yang manis, tentu saja tidak mau kembali ke dunia yang penuh dengan magma dan racun api. Mendesis. Mendesis. Itu mendesis ke langit. Gelombang sonik yang tajam itu tampak seperti zat saat menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu mengguncang dinding energi vertikal di sekitarnya, membawa gelombang riak yang bergetar dengan cepat. Karena jaring energi yang membungkus area yang terlalu besar, Xiao Yan yang berhenti di dekatnya juga terbungkus di dalamnya. Beruntung Xiao Yan waspada dan cerdas. Dia dengan cepat turun ke lautan api di bawah saat piton api yang tak terlihat memancarkan serangan soniknya. Dengan bantuan Green Lotus Core Flame yang membungkus tubuhnya, tidak hanya lautan api di sekitarnya tidak menyebabkan kerusakan, tetapi mereka malah memberinya kondisi terbaik untuk menyembunyikan dirinya. Mereka akan bertarung, ekspresi Xiao Yan bersemangat ketika dia melihat kedua sisi di langit yang akan mulai bertarung. Dia telah menunggu hampir setahun untuk hari ini dan tampaknya dia akan mencapai alasannya untuk datang ke Akademi Jianan. Hati-hati, aktivitas ketika mereka mulai berkelahi tidak akan kecil. Pengingat Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Meskipun yang terakhir mengingatkan Xiao Yan, suaranya juga mengandung sukacita yang sulit disembunyikan. Xiao Yan mengangguk. Dia menyembunyikan tubuhnya di balik batu besar dan mengabaikan nyala api yang membakar di sekelilingnya saat tatapannya menatap langit. Piton api yang tak terlihat memancarkan suara tajam di langit sebelum secara bertahap meringkuk menjadi bentuk ular. Mata segitiga benar-benar putih menatap tajam ke arah Sukian yang berada di tengah-tengah jaring energi. Saat ular itu meringkuk, nyala api pada tubuh ular api yang tak terlihat itu mulai naik lebih kuat. Bahkan udara di sekitarnya telah terdistorsi ke titik di mana tatapan yang menatap ular api hanya bisa melihat tubuh yang sangat besar samar-samar. Semua orang menuju. Hati-hati dengan pembalasannya. Saya sudah merilis sinyal. Selama kita bertahan sebentar, wakil kepala sekolah akademi luar dan sesepuh lainnya akan bergegas. Pada saat itu, kita pasti akan bisa menyegelnya sekali lagi dengan menggabungkan semua kekuatan kita. Sukian segera berteriak keras saat dia melihat postur ular sanca api yang tampaknya baru saja akan menyerang. Kami mengerti. Ekspresi para tetua menjadi khusyuk ketika mereka menjawab dengan suara yang dalam setelah mendengar tangisan. Mendesis. Mendesis. Balasan tertib baru saja terdengar ketika piton api tak terlihat yang menempati tempat tiba-tiba memperpanjang tubuhnya. Tubuh besar itu segera meledak dengan cara seperti kilat. Kecepatannya tidak melambat bahkan sedikit karena tubuhnya yang besar. Dimanapun piton api melewatinya akan meninggalkan jejak kekosongan di udara. Suhu panas membakar mampu menyebabkan ekspresi beberapa tetua berubah sedikit meskipun mereka jauh. Hanya setelah bertukar pukulan secara pribadi dengan mereka barulah mereka mengerti bahwa, api hati jatuh, ini tampaknya telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hah! Piton api yang tak terlihat itu diperbesar dengan cepat di mata Sukian. Sesaat kemudian, segel tangan Sukian bergerak tiba-tiba, dan dia adalah orang pertama yang mengeluarkan teriakan nyaring. Ketika tangisan terdengar, jaring energi berwarna-warni itu juga memancarkan sinar yang tajam, berwarna-warni, dan intens. Bang! Tubuhnya yang sangat besar membawa kekuatan pengisian yang sangat ganas saat bertabrakan dengan keras dengan jaring energi yang berwarna-warni. Kekuatan ganas dan kuat itu menghantam jaring energi sampai menjulur hampir 10 meter. Kemunculan yang mengkhawatirkan karena berada di ambang kehancuran menyebabkan para siswa jauh menyeka keringat dingin di hati mereka. Kembali. Mata Sukian dengan dingin dan tegas mengamati ular sanca api yang berjuang keras melawan jaring energi. Tangannya menekan dengan keras, dan seluruh ruang segera tampak ditekan dengan keras ke bawah. Setelah Sukian menekan kedua telapak tangannya ke bawah, jaring energi yang ditekan sampai keluar secara tiba-tiba memancarkan cahaya yang intens. Rebound yang sangat kuat melonjak, dan menembak tubuh besar ular api yang tak terlihat. Kekuatan besar itu dengan keras menghancurkan yang terakhir.
Ekor besar itu bergoyang di udara sebelum akhirnya berhenti tiba-tiba ketika itu kurang dari 10 meter dari tanah. Piton api yang tak terlihat tidak berhenti ketika serangan pertama tidak menunjukkan efek. Ekornya yang besar terayun, dan tubuhnya sekali lagi menembak dengan eksplosif ke arah kaki langit. Ketika jaraknya kurang dari 50 meter dari jaring energi, ia melebarkan mulutnya, dan nyala api yang tak terlihat melonjak secara eksplosif ke segala arah. Ekspresi Suqian berubah sedikit ketika dia melihat nyala api tak terlihat yang datang melonjak. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel, dan doki yang sangat kuat dituangkan tanpa henti ke jaring energi. Api yang tak terlihat dengan cepat bertabrakan dengan jaring energi. Suhu yang sangat menakutkan itu segera menyebabkan riak naik di permukaan jaring energi. Meskipun nyala api yang tak terlihat itu ganas, jaringan energi yang terbentuk dari 18 elit Do Wangs dan Do Zong secara alami bukan hal yang biasa. Oleh karena itu, keduanya secara bertahap menemui jalan buntu di mana tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Mendesis. Gelombang suara tajam lainnya tiba-tiba muncul. Api tak terlihat yang datang menyapu ke segala arah benar-benar mulai menggeliat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi ular api kecil yang setebal lengan di depan wajah Suqian yang berubah drastis. Saat ular api kecil terbentuk, ia memiliki kecepatan yang sangat menakutkan karena dengan keras menabrak jaring energi. Segera, itu meledak dengan keras. Jaring energi mulai bergetar dengan cepat saat ledakan menyapu. Sebuah lubang yang sangat kecil diam-diam muncul. Karena kecepatan di mana Suqian dan yang lainnya bereaksi, lubang ini tidak menjadi penyebab utama runtuhnya jaring energi. Namun, begitu lubang ini muncul, energi yang sangat liar dan dahsyat keluar dari tempat ini. Akhirnya melesat ke cakrawala. Riak energi yang agung itu adalah sesuatu yang jelas bisa dirasakan seseorang bahkan dari ribuan kilometer jauhnya. Oh tidak, jantung Suqian segera tenggelam saat energi liar dan keras ini naik dan menyebar. Bab 592, menelepon ke teman dan sekutu. Ada sebuah kota bernama Feng City yang duduk di luar pegunungan panjang di sekitar Akademi Dalam. Kota itu tidak terlalu besar. Namun, ia memiliki posisi yang sangat penting di wilayah Black Corner. Ini karena ini adalah tempat yang Raja Obat dari daerah pojok hitam, Han Feng, tinggal. Sebagai alkemis top di wilayah Black Corner, Han Feng, yang telah lama menjadi alkemis tingkat 6, memegang posisi yang cukup tinggi di hati banyak faksi dan pakar. Tentu saja, seorang alkemis tingkat 6 cukup langka bahkan di seluruh benua. Bahkan Do Huang atau Do Zong biasa harus sedikit sopan ketika bertemu dengannya. Lagi pula, semua orang tahu kekuatan mengumpulkan seperti apa yang dimiliki seorang alkemis tingkat 6. Kota Feng. Kota ini dinamai dari nama Han Feng. Kehormatan istimewa seperti itu adalah sesuatu yang sangat sedikit yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang berada di dalam daerah sudut hitam yang penuh dengan pembantaian. Han Feng adalah salah satunya. Bagian tengah kota adalah hutan bambu yang benar-benar berbeda dari pasar bising di luar. Hutan bambu ini memiliki pertahanan yang sangat ketat. Orang biasa bisa lupa masuk. Bahkan jika mereka mendekati area tertentu di sekitarnya, mereka akan menghadapi serangan tanpa pandang bulu. Setiap tahun, ada cukup banyak orang yang terbunuh oleh penjaga hutan bambu karena hal ini. Meskipun tempat ini sunyi, itu telah menjadi tanah terlarang di hati banyak orang di kota Feng. Ada sebuah rumah bambu jauh di dalam hutan bambu. Warna hijau subur, yang seperti zamrud, merembes semacam aroma bambu samar. Seorang lelaki duduk bersila di kamar bambu di dalam rumah bambu tinggi di sebelah jendela. Dia mengenakan jubah alkemis. Di belakang jubah, kata Feng, terlihat dalam sulaman tangan yang dijahit indah. Pada saat ini, pria itu memusatkan perhatian pada formula obat di tangannya. Sikapnya yang tidak terganggu tampak sangat fokus. Pria yang kepalanya menunduk saat dia dalam pikiran yang sunyi tiba-tiba mengangkatnya. Tatapan tajamnya langsung melesat menuju cakrawala utara yang jauh. Dia merasakan gelombang energi yang tidak biasa namun samar di tempat itu. Wajah pria itu cukup tampan. Dia sedikit mengernyit saat bibirnya yang agak tipis menempel erat satu sama lain. Mereka memiliki perasaan dingin dan keras kepada mereka. Meskipun ini adalah masalahnya, itu masih berakhir menyebabkan dia memiliki beberapa pesona tambahan. Perasaan ini, tangan pria itu melengkung menjadi kepalan tangan yang perlahan mengetuk dahinya sementara dia bergumam pelan. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya berulang melintas di benaknya. Beberapa saat kemudian, kepalan tangannya yang melengkung membuat kepalanya menegang tiba-tiba. Sebuah cahaya melintas dengan cara seperti kilat di matanya ketika mereka menembak sekali lagi ke arah sumber di mana riak energi dipancarkan. Suara terkejutnya membawa sedikit kejutan, ini.
Sepertinya riak dari api surgawi. Hati tenang pria itu mulai berputar-putar karena riak energi yang tiba-tiba ditransmisikan. Matanya menyipit sebelum mereka tiba-tiba tertutup perlahan sesaat kemudian. Dengan jentikan lembut jarinya, gelombang nyala biru bersih seperti cairan anehnya menjulur keluar dari dalam tubuh pria itu. Akhirnya, itu melilit erat padanya. Api biru gelap itu cukup aneh. Sepintas, itu sebenarnya seperti sekelompok air danau yang mengalir jernih. Namun, rasa paling otentik dengan jelas mengatakan kepada semua orang bahwa ini bukan genangan air, tetapi semacam api. Kekuatan spiritual pria itu mulai membumbung tinggi pada saat ini, ketika nyala biru gelap naik. Perasaan agak kabur sebelumnya tampak seperti sesuatu yang melonjak di sisinya pada saat ini dan sangat jelas. Itu memang api surgawi. Api biru tua di sekitar tubuh pria itu tiba-tiba ditarik saat dia tiba-tiba berdiri. Tatapannya berapi-api panas saat dia menatap pegunungan yang jauh. Beberapa saat kemudian, dia tampaknya telah mengenali sesuatu ketika alisnya terjalin sekali lagi sambil bergumam. Arah dari mana riak energi ditransmisikan tampaknya berada di tempat Akademi Jianan berada. Jangan bilang itu mereka. Petik 2. Meskipun dia memiliki kekuatan pemanggilan yang sangat besar di dalam wilayah sudut hitam, Akademi Jianan juga makhluk yang sangat besar. Biasanya berbicara, bahkan dia tidak akan berani memprovokasi itu dengan mudah. Tentu saja, keengganan untuk menyinggung ini pasti akan hilang secara otomatis ketika manfaatnya mencapai titik tertentu. Misalnya, daya tarik, api surgawi. Han Beng, pria itu tiba-tiba berbalik dan menangis dengan suara berat. Ketika suaranya terdengar, sesosok manusia seperti hantu muncul. Akhirnya dia muncul di dalam rumah bambu dengan satu lutut berlutut di tanah. Suaranya mungkin serak, tetapi tidak kurang hormat. Perintah apa yang dimiliki Tuan? Ambil token ini dan beritahu Sekte Kebakaran Tanah, 8 gerbang, Sekte Darah dan minta para pemimpin sekte mereka untuk bergegas ke Kota Feng dalam waktu 2 jam. Saya memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan mereka. Selain itu, Anda secara pribadi akan mengirim 2 token ini ke tempat itu dan mengundang 2 orang kikir untuk melakukan perjalanan. Pria itu secara acak melambai beberapa token aneh, dan melemparkannya ke arah sosok manusia yang berlutut di tanah. Yang terakhir menangkap mereka dengan cara seperti kilat, dan baru saja menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya ketika 1 emas dan 1 token perak dilemparkan. Sosok manusia menerima token emas dan perak yang agak istimewa ini. Wajahnya, yang tetap tanpa ekspresi, agak berubah pada saat ini. Dengan suara lembut, dia bertanya, guru ingin mengundang bahkan mereka. Mereka biasanya bahkan tidak akan melihat orang biasa. Kemungkinan bahkan Master harus mengambil sesuatu yang dapat menarik mereka untuk mengundang mereka kali ini. Petik 2. Lakukan saja apa yang aku katakan. Jika saya dapat mencapai tujuan saya, hal yang mereka inginkan secara alami tidak akan menjadi masalah. Pria itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh saat dia berbicara. Aku mengerti. Sosok manusia itu tidak lagi ragu setelah mendengar kata-kata itu. Dia memberikan jawaban penuh hormat sebelum tubuhnya dengan cepat terlempar ke dalam kegelapan dan akhirnya menghilang. Pria itu akhirnya perlahan menghembuskan udara ketika dia melihat sosok hitam itu menghilang. Dia datang ke bagian depan jendela dengan langkah kaki lambat dan pandangannya mengamati pegunungan yang jauh. Api biru tua tiba-tiba melonjak di matanya. Flame surgawi. Keke, aku telah mencarinya selama bertahun-tahun. Benar-benar tidak terduga bahwa itu tersembunyi di dalam pegunungan yang dalam itu. Selama aku bisa mendapatkan Heavenly Flame, jenis kedua serta menelan dan memperbaikinya. Maka, sebuah kegemparan liar tiba-tiba melonjak ke wajahnya yang awalnya tajam dan dingin. Tangan pria itu tiba-tiba mengencang, dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika alisnya tiba-tiba menjadi terjalin erat. Tangannya memegangi dadanya dan buru-buru batuk beberapa kali. Pada saat ini, napasnya juga menjadi sangat berantakan. Batuk berlanjut sebentar sebelum perlahan-lahan mereda. Sambil menghela napas dalam-dalam, pria itu mengepalkan giginya dan dengan lembut berkata, orang tua sialan. Semua akan baik-baik saja jika dia memberi saya mantra api untuk berlatih saat itu, mengatakan bahwa pikiran saya tidak lurus. Bakat saya untuk memurnikan pil jauh lebih kuat dari milik Anda. Suaranya menjadi lebih lembut menjelang akhir. Namun, dari penampilan tinjunya yang terkatup rapat, orang bisa membayangkan kemarahan dan kebencian di dalam hatinya. Bang! Piton api yang tak terlihat sekali lagi bertabrakan dengan jaring energi berwarna-warni. Itu segera mengeluarkan gelombang ledakan seperti guntur. Namun, jaring energi itu kadang-kadang ketat dan rileks pada yang lain, menyebabkan piton api yang tak terlihat tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Namun,
Setelah serangan berulang-ulang oleh piton api, warna jaring energi berwarna-warni jelas menjadi lebih redup. Selain itu, ekspresi beberapa tetua secara bertahap menjadi pucat, dan napas mereka menjadi tergesa-gesa. Jelas, mereka telah kehabisan kekuatan yang cukup besar untuk menahan serangan piton tak terlihat. Bang! Piton api yang tak terlihat menghantam jaring energi dengan cara yang liar dan keras. Dengan tubuh yang besar dan energi yang agung, ia mendapatkan momentum yang sangat menakutkan setiap kali bertabrakan dengan yang terakhir. Di bawah tabrakan yang hampir gila oleh ular sanca api, salah satu tetua akhirnya tidak tahan lagi setelah sekitar 1 atau 2 jam. Good. Dalam tabrakan ganas ini, Douki dalam tubuh sesepuh adalah yang pertama menjadi lelah. Mulut darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Segera, dia nyaris tidak berhasil mengumpulkan Douki yang tersisa di dalam tubuhnya untuk mengepakkan sayapnya untuk memperlambat keturunannya. Setelah kehilangan kekuatan Penatua, tekanan pada Penatua lainnya segera melonjak. Piton api yang tak terlihat itu juga dengan jelas memahami bahwa peluangnya telah tiba. Karenanya, kecepatan serangnya juga meningkat. Lebih dari 10 menit kemudian, Penatua lain memuntahkan darah dan mengundurkan diri. 20 menit kemudian, Penatua ketiga juga mundur karena kekalahan. Ekspresi Sukian menjadi semakin jelek saat dia menyaksikan ekspresi pucat para tetua yang mundur satu persatu. Meskipun telah berulang kali bertukar pukulan dengan Valen Heart Flame, beberapa tahun ini, dia tidak pernah benar-benar menyaksikan teror ketika Valen Heart Flame benar-benar meletus. Sekarang setelah dia melihatnya secara pribadi, dia juga dengan jelas mengerti bahwa makhluk alami seperti itu memang menakutkan. Hanya dalam 3 jam singkat, 10 dari 18 Penatua telah mengundurkan diri. Hanya 8 tetua dan Sukian yang masih bertahan dengan pahit. Meskipun Penatua Akademi dalam menderita kerugian yang mengerikan, situasi ular api tak terlihat juga tidak terlalu baik. Cara serangan dan konsumsi energinya yang gila membuat api di permukaan tubuhnya menjadi jauh lebih redup. Sikap serangannya juga melemah. Semua tetua yang masih bertahan dengan pahit bisa melihat seutas harapan ketika mereka merasakan serangan yang semakin lemah dari piton api yang tak terlihat. Xiao Yan, yang disembunyikan dalam nyala api, memandang sesepuh di langit memuntahkan darah dan mundur satu demi satu. Dia tanpa sadar menyeka keringat dingin dari wajahnya. Meskipun memiliki begitu banyak tetua bergandengan tangan, mereka masih berakhir dalam keadaan yang menyedihkan karena api hati jatuh. Tampaknya untuk menaklukkannya, tingkat kesengsaraan yang dideritanya kemungkinan akan lebih besar daripada ketika dia menelan Green Core Flame saat itu. Dari penampakan situasinya, tampaknya para tetua akademi dalam tidak akan bisa bertahan. Guru, kapan kita harus turun tangan? Xiao Yan bertanya dengan cemas di dalam hatinya. Setelah Valen Heart Flame terbebas dari pertahanan, kemungkinan itu akan dengan cepat menghilang. Pada saat itu, menemukan kemungkinan akan sangat sulit. Tidak perlu cemas, suara Yao Lao dengan cepat terdengar dalam hati Xiao Yan. Ada sekelompok besar aura yang bergegas dari timur. Mereka kemungkinan adalah para ahli di akademi luar. Biarkan mereka menyia-nyiakan kekuatan, hati jatuh api, sedikit lebih lama. Xiao Yan kaget ketika mendengar ini. Tatapannya buru-buru melesat ke cakrawala. Dia memang bisa samar-samar melihat beberapa titik hitam di tempat yang hampir tidak bisa dijangkau oleh tatapannya. Bintik-bintik hitam itu dengan cepat diperbesar. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi sekelompok besar orang yang muncul di mata semua orang di akademi dalam. Haha, Penatua Su, mengkonsolidasikan orang-orang menghabiskan banyak waktu. Semoga kami belum datang terlambat. Tawa orang tua tiba-tiba bergema di seluruh langit. Siapa lagi yang dimiliki suara yang agak akrab ini selain wakil kepala sekolah, Hugan? Sukian juga menghela nafas lega ketika dia melihat bala bantuan ini yang muncul di titik paling kritis. Tampaknya skenario terburuk tidak akan muncul hari ini. Saat bala bantuan dari akademi luar tiba, banyak ahli yang memiliki pengaruh yang cukup besar di wilayah sudut hitam, juga telah berkumpul bersama di dalam kota Feng di luar pegunungan. Akhirnya, sekelompok besar ahli melayang ke langit di bawah tawa pria yang dijahit daun maple di punggungnya. Akhirnya, mereka memperluas sayap douki mereka dan bergegas menuju akademi dalam di sisi lain dari pegunungan. Pertempuran yang hebat akan segera terjadi. Bab 593, menggabungkan tangan dengan segel. Munculnya Hugan dan yang lainnya tidak diragukan lagi merupakan bala bantuan, menyebabkan keadaan para tetua, yang telah mencapai batasnya, untuk didukung. Semua orang mendengarkan, bertukar tempat dengan beberapa tetua. Hugan melambaikan tangannya pada sekelompok besar orang yang langsung melintas dan muncul di langit di luar penghalang energi. Segera, lebih dari 10 ahli yang bergegas dari akademi luar terbang.
Mereka berhasil menerima tugas mempertahankan penghalang energi dengan kerjasama yang hebat. Beberapa sesepuh juga menghela napas lega ketika beban berat diterima. Mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Hugan dan yang lainnya dengan rasa terima kasih sebelum terbang turun dari langit dan duduk bersila di tanah untuk dengan cepat memulihkan doki mereka yang kelelahan. Meskipun para ahli yang dibawa Hugan dari Akademi Luar sedikit lebih lemah daripada para tetua Akademi Dalam, mereka lebih baik dalam hal memiliki cukup banyak dari mereka. Oleh karena itu, meskipun jaring energi berwarna-warni sedikit redup, ia masih mampu menahan serangan liar nyala api tak terlihat. Hati Sukian juga menghela napas lega saat dia merasakan kekuatan serangan yang semakin lemah dari nyala api tak terlihat. Tampaknya benda ini juga memiliki titik di mana ia mencapai kelelahan. Kerumunan massa hitam terjepit bersama di beberapa atap rumah dan puncak pohon sekitar 100 meter dari penghalang energi berwarna-warni. Mereka mengamati pertukaran yang menakutkan ini, dan merasa agak tidak bisa berkata-kata. Para tetua yang biasanya mereka hormati dan takuti sangat lemah di bawah nyala api piton. Bahkan dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat bahwa jika bukan karena kedatangan bala bantuan dari Akademi Luar, kemungkinan bahwa jaringan energi akan rusak oleh piton api yang tidak terlihat. Namun, mereka juga merasakan kejutan untuk ular api misterius yang tak terlihat itu di atas mereka yang terdiam. Itu benar-benar bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengubah Akademi Dalam terbalik. Selain itu, dari penampilan situasinya, bahkan penatua pertama muncul seolah-olah dia sangat mengkhawatirkannya. Apa sebenarnya benda itu? Tak terhitung jumlah orang yang terkejut dan kaget di hati mereka ketika mereka bergumam. Melihat bahwa serangan liar itu tidak berguna, ular sanca api yang tak terlihat di langit akhirnya menghentikan tindakan tak berarti ini. Sekali lagi melengkung tubuhnya yang besar di udara. Mata yang benar-benar putih itu menatap dengan penuh perhatian pada jaring energi di langit. Lidah ular yang setengah penuh panjangnya diperpanjang, muncul seolah-olah itu menggumpalkan kekuatan yang dibutuhkan untuk menyerang sekali lagi. Melihat bahwa piton api yang tak terlihat telah menghentikan tabrakan yang berat, tekanan yang dirasakan Sukian dan yang lainnya juga berkurang. Namun, mereka tidak banyak bersantai. Bagaimanapun, mereka jelas mengerti bahwa makhluk besar di bawah ini mungkin melepaskan serangan habis-habisan yang sangat ganas di saat berikutnya. Penatua Su, sangat tidak menguntungkan bagi kita jika kita menyeretnya keluar dengan cara ini. Mendukung web energi menghabiskan terlalu banyak doki. Jika terus berhenti bergerak, kami tidak akan dapat terus mempertahankan web. Hugan melintas ke sisi Sukian saat dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam sementara tatapannya menatap tajam pada ular api yang tak terlihat di dalam jaring energi. Sukian sedikit mengangguk dan langsung tertawa, tenang. Diri saat ini juga dalam kondisi lelah, dan seharusnya tidak dapat melepaskan serangan yang terlalu kuat dalam waktu singkat. Kita harus mulai mempersiapkan langkah metrai berikutnya selama periode waktu ini. Petik 2. Iya, orang-orang dari Akademi Luar kita akan bertanggung jawab untuk memelihara jaring energi. Anda dapat mengarahkan orang-orang dari Akademi Dalam untuk melanjutkan dengan langkah berikutnya dari metrai. Hugan mengangguk. Kedua tangannya segera membentuk segel, dan doki yang kuat melonjak keluar dari telapak tangannya sebelum menerima seutas energi dari tangan Sukian. Meskipun kekuatan Hujia tidak dapat dibandingkan dengan Sukian, dia paling tidak ahli di puncak kelas Doang. Karenanya, tidak ada kekacauan yang muncul bersamanya sebagai penanggung jawab untuk mengendalikan seluruh jaringan energi. Sukian, yang tangannya dibebaskan, perlahan bangkit. Akhirnya, dia diskors di tengah jaring energi. Tatapannya menyapu api yang mengelilingi, menara penyulingan ki api berkobar, dan segera berteriak dengan suara yang dalam, semua tetua dan instruktur Akademi Dalam mendengarkan. Konfirmasikan posisi Anda sesuai dengan formasi dan jalankan rencana formasi. Saat suara Sukian terdengar, para tetua yang telah beristirahat sebentar juga dengan cepat membuka mata mereka. Tubuh mereka melompat dan sekali lagi menerkam ke langit. Mereka berserakan dan tetap menggantung di udara. Sekelompok besar figur manusia tiba-tiba mengerumuni sekelompok orang dari Akademi Luar setelah semua sesepuh mengambil posisi mereka. Ada banyak dari mereka. Lupakan membandingkan aura mereka dengan para tetua. Mereka jelas satu tingkat lebih rendah bahkan jika mereka dibandingkan dengan Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya. Jelas bahwa ini adalah instruktur Akademi Dalam. Meskipun aura mereka tidak terlalu kuat, mereka menang dalam hal memiliki sejumlah besar dari mereka. Oleh karena itu, dengan sekelompok besar figur manusia yang bergegas, itu menyebabkan aura mereka melambung sementara. Beberapa siswa yang berada sangat jauh juga merasakan jantung mereka mendidih karena pemandangan ini dan bahkan memiliki dorongan untuk maju dan mengulurkan tangan. 88 instruktur tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Oleh karena itu,
Kebanyakan dari mereka hanya bergegas ke atas pohon di sekitar penghalang energi. Sosok-sosok yang tersebar membentuk korespondensi yang sangat jelas dengan tetua di langit. Bentuk formasi segel. Sosok Suqian melayang tinggi di langit di atas penghalang energi. Tangannya tiba-tiba memberi isyarat saat dia menjerit dalam. Saat tangisan Suqian terdengar, banyak cahaya Doqi tiba-tiba melonjak di udara. Akhirnya, banyak penatua dan instruktur mengeluarkan suara-suara jernih yang sangat teratur dari mulut mereka. Doqi melonjak segera dan hampir 100 Doqi bersinar meledak secara eksplosif dari tangan semua orang. Target mereka, bagaimanapun, bukan piton api yang tak terlihat dalam jaring energi tapi Suqian di langit. Ekspresi Suqian serius ketika dia melihat balok Doqi melesat dari segala arah. Segel di tangannya berubah tiba-tiba, dan riak ruang melingkar yang kuat muncul di depannya. Akhirnya, itu membentuk vakum melingkar 5 kaki. Hampir 100 balok Doqi ditembak ke dalamnya. Segera, ruang hampa diisi dengan aura yang sangat kuat. Oleh karena itu, bola vakum Doqi 5 kaki muncul di tangan Suqian. Tampaknya telah merasakan bahwa energi yang sangat menakutkan yang berkumpul di udara, piton api yang tak terlihat, yang meringkuk untuk memulihkan kekuatannya, mulai merasa tidak nyaman. Mata segitiga putihnya melihat Suqian di langit dengan tatapan tajam dan ganas. Api panas yang tak terlihat sekali lagi keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia mengayunkan ekornya yang besar dan tubuhnya sekali lagi menembak ke arah jaring energi. Ruang bergetar berulang kali di sepanjang jalan, tampak terdistorsi dan terlipat. Semuanya, hati-hati, jangan biarkan binatang ini menembus jaringan energi. Hugan berteriak dengan suara yang dalam. Ekspresinya menjadi serius ketika dia menyaksikan ular sanca api tak kasat mata yang membawa momentum besar yang tak tertandingi. Iya, semua orang berteriak tanpa suara. Doqi dalam tubuh mereka melonjak, dan akhirnya menuangkan ke dalam jaring energi, menyebabkan warna yang terakhir menjadi lebih cerah. Siu. Tubuhnya yang besar melewati udara sebelum tiba-tiba menabrak jaring energi seperti meteorit besar. Segera, ledakan yang membelah gunung dan menghancurkan bumi meletus dari titik kontak. Pada saat itu, ekspresi banyak ahli di akademi luar menjadi sedikit pucat. Binatang buas ini memang menakutkan, wajah Suqian sedikit memerah. Dia menyaksikan bahwa penghalang energi ditekan sampai membentuk busur yang sangat berbahaya. Doqi dalam tubuhnya tiba-tiba mengalir seperti air banjir sebelum tak henti-hentinya dituangkan ke dalam jaring energi dan menyatukannya. Namun, piton api yang tak terlihat tampaknya tahu seberapa besar bahaya energi yang terkumpul di tangan Suqian kali ini. Oleh karena itu pada dasarnya habis untuk perjuangan. Cahaya dari jaringan energi itu dengan tenang meredup sedikit di bawah perjuangan ini. Penatua Su, cepatlah. Tangan Hugan berulang kali gemetar sedikit ketika dia menggertakkan giginya dan berteriak ke arah Suqian di langit. Tatapan Suqian terkunci dengan saksama pada piton api yang tak terlihat, yang sedang berjuang keras di web di bawah ini. Cahaya bola Doqi besar di tangannya juga tumbuh semakin cerah. Jubah panjangnya terangkat sampai terentang ke atas. Cara pertumbuhannya adalah seolah-olah itu adalah sebuah balon yang memiliki udara berhembus di dalamnya. Bola Doqi di tangannya pada dasarnya seperti matahari yang cerah setelah mengumpulkan energi, tampak sangat menarik. Detik berikutnya, bola Doqi yang sangat besar itu tiba-tiba mulai bergetar intens. Suqian mengerti bahwa ini adalah karena sudah mencapai batasnya. Rasa dingin yang kuat melintas di mata Suqian saat dia merasakan bola Doqi bergetar di tangannya. Dia mengeluarkan seruan dingin rendah yang bergema di akademi dalam seperti menggulung guntur, bis, kembali. Tangan Suqian tiba-tiba menekan ke bawah saat tangisan terdengar. Bola Doqi yang sangat besar itu juga mengeluarkan suara, "Ci", saat memotong perlawanan udara, dan diam-diam memasuki jaring energi. Akhirnya, itu muncul seperti bola meriam karena menabrak tubuh besar ular api yang tidak terlihat. Mendesis. Bahkan dengan kekuatan piton api yang tak terlihat, ia mengeluarkan desisan yang sangat tajam saat diserang oleh serangan yang liar dan keras. Ledakan kuat yang tiba-tiba meletus mendorongnya dengan keras ke tanah. Akhirnya, itu ditembakkan ke menara penghalus langit ki api yang rusak dari tangan Suqian. Segel. Piton api yang tak terlihat sekali lagi dilemparkan ke Blazing Sky Ki Refining Tower. Joy melintas sebentar di mata Suqian. Tangannya tiba-tiba membentuk segel saat dia menangis. Saat Suqian menangis bergema, orang bisa melihat bahwa bagian atas, menara pemurnian langit Ki, yang pecah tiba-tiba mengeluarkan lapisan film energi hitam pucat. Ujung menara tertutup rapat. Hah! Melihat api hati jatuh, yang sekali lagi tersegel di dalam menara, siswa yang tak terhitung jumlahnya yang menonton dari sekitarnya segera mengeluarkan sorakan yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan laut.
Guru, Xiao Yan menyaksikan, menara penyulingan ki api berkobar, yang berisi cahaya berwarna hitam dari dalam lautan api. Dia mengernyitkan alisnya sedikit saat dia berbicara dengan lembut di dalam hatinya. Jangan cemas. Tidak mudah untuk menyegel Valen Heart Flame. Apalagi, sepertinya ada faksi lain yang telah diperingatkan oleh aktivitas di sini. Suara agak terkejut Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan kaget ketika mendengar ini. Wajahnya segera berubah sedikit ketika dia tanpa sadar berteriak, "Jangan bilang itu orang-orang dari wilayah Black Corner." Lingkungan sekitar Akademi Jianan hanya memiliki daerah pojok hitam. Saya pikir itu harus. Orang-orang ini benar-benar kucing yang tidak bisa menahan bau ikan. Mereka bahkan berani terlibat dalam urusan Akademi dalam. Mata Xiao Yan menyipit. Pandangannya terlempar ke langit yang cerah. Meskipun Akademi dalam ditutupi oleh cermin ruang, itu bukan penyembunyian yang sangat kuat terhadap orang yang benar-benar kuat. Sukian di langit juga menghela nafas lega saat dia melihat jatuh hati api, yang sekali lagi disegel dari langit. Senyum juga muncul di wajahnya ketika dia mendengar sorakan dari kejauhan. Namun, senyum itu baru saja muncul ketika tiba-tiba menjadi kaku di bawah tawa lembut yang tiba-tiba muncul. Benar-benar tak terduga bahwa Akademi dalam masih menyembunyikan api surgawi seperti itu. Penatua pertama Sukian, Anda benar-benar menyimpan rahasia dengan baik. Gelombang riak tiba-tiba naik di langit yang cerah saat tawa ini terdengar. Segera, sekelompok besar sosok manusia perlahan berjalan mendekat. Mereka akhirnya tetap menggantung di langit. Segera, aura haus darah menutupi langit seluruh Akademi dalam. Bab 594, Mantra Api yang Tidak Lengkap. Tawa yang tiba-tiba muncul di atas menyebabkan sorak-sorai yang bergema di tempat itu tiba-tiba berhenti. Tak terhitung banyaknya siswa yang menyaksikan sekelompok besar orang yang muncul di langit dengan tertegun, dan agak tidak mampu membuat kepala atau ekor dari situasi tersebut. Di langit, ekspresi Sukian gelap dan khusyuk saat dia menatap sekelompok orang, yang muncul dengan menerobos cermin. Pandangannya perlahan berhenti pada pria yang mengenakan jubah alkemis di bagian depan. Matanya segera mulai menyipit ketika dia dengan dingin tertawa, "Kupikir aku mengenalimu. Ini sebenarnya adalah Kaisar Obat Han Feng dari wilayah Black Corner." Petik 2. Penatua pertama terlalu sopan. Nama itu adalah sesuatu yang secara acak diberikan kepadaku oleh teman-temanku dari wilayah Black Corner. Saya benar-benar tidak layak untuk itu. Bibir tipis pria yang dipanggil sebagai Han Feng membawa sedikit senyum saat dia berbicara kepada Sukian. "Han Feng, ini adalah tempat milik Akademi Jianan saya. Apa yang kalian semua rencanakan dengan datang tanpa diundang?" Ekspresi Hugan juga tampak sangat buruk karena penampilan Han Feng dan yang lainnya. Tubuhnya perlahan naik sampai di belakang Sukian sebelum berteriak padanya. Dia adalah Han Feng. Xiao Yan tiba-tiba terkejut ketika dia mendengar nama itu dari tanah. Dengan segera dia berbicara dengan suara terkejut yang lembut ketika tatapannya tanpa sadar memeriksa Grandmaster Alkemis ini yang bisa dianggap sebagai seniornya. Han Feng tertawa pelan, namun, tatapannya melirik ke ujung yang rusak dari Blazing Sky Key Refining Tower. Dengan suara lembut, dia berkata, Heavenly Flame, adalah objek misterius alami. Memang agak terlalu kejam untuk menyegelnya di sini dengan cara ini. Sebagai seorang alkemis, nyala api dapat dikatakan membentuk semacam iman di hati kita. Oleh karena itu, Han Feng ingin meminta penatua pertama untuk melepaskan api surgawi ini, dan tidak melakukan pemenjaraan semacam ini. Petik 2. Saat suara Han Feng berbunyi, tidak hanya wajah Sukian dan yang lainnya menjadi sangat aneh, tetapi bahkan orang-orang di sekitarnya juga memiliki ekspresi aneh. Bagi orang-orang dalam pembunuhan dan pembakaran, wilayah pojok hitam, adalah hal yang umum, apalagi penjara omong kosong apapun itu. Yang paling penting, benda yang dipenjara itu bahkan bukan manusia tetapi hanya sekelompok api meskipun nyala api ini memiliki jumlah energi yang sangat besar. Alasan yang konyol, apakah Anda pikir kami, orang-orang di Akademi Jianan, adalah anak-anak berusia 3 tahun. Hugan tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya dan orang bisa mendengar suara angin deras dari seluruh langit. Segera hampir 20 sosok manusia dengan sayap doki melintas dan muncul, menyaksikan kelompok Han Feng di sisi yang berlawanan dengan cara jahat. Beritahu kami jika Anda ingin merebut api surgawi. Berbicara secara tidak langsung tidak sesuai dengan status Anda. Sukian melemparkan lengan bajunya saat tatapannya tiba-tiba menyapu sekelompok orang dengan penampilan aneh di belakang Han Feng. Tangan di lengan bajunya segera mengencang ketika dia berkata dengan lemah, kamu memang layak menjadi kaisar pengobatan. Anda dapat mengundang para pemimpin faksi seperti Sekte Darah, Gerbang Kebakaran Tanah, Eight Guides.
Anda kemungkinan satu-satunya yang memiliki kemampuan memanggil seperti itu dalam wilayah Black Corner. Petik 2. Haha, penatua pertama benar-benar orang yang belak-belakan. Han Feng tertawa. Dia segera menghela nafas dan berbicara, karena First Elder dapat menebak niatku, aku akan menyusahkanmu untuk mengakomodasi kami. Anda harus tahu betapa pentingnya api surgawi bagi kita para alkemis. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan kondisi apapun yang Anda miliki selama Anda bisa menyerahkan api surgawi kepada saya. Petik 2. Ridicule terkandung di sudut mulut Sukian. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengejek, apakah kamu pikir aku tidak tahu orang seperti apa kamu? Jika gurumu Yao Zunze yang mengatakan ini, aku mungkin benar-benar mempertimbangkan tawaran itu. Anda, bagaimanapun, harus pergi dan terus berlatih selama beberapa dekade lagi. Akademi Jianan kami tidak mengandalkan nama kosong untuk bertahan hidup di benua Douki selama bertahun-tahun. Petik 2. TL, Zunze, pada dasarnya judul yang diberikan kepada Douzun. Senyum di wajah Han Feng perlahan ditarik. Tatapannya yang dipenuhi dengan kehangatan juga secara bertahap menjadi gelap dan dingin. Karena First Elder tidak mau menyerahkannya, Anda tidak boleh menyalahkan Han Feng karena secara paksa mengambilnya. Saat kata-katanya terdengar, gelombang api biru gelap seperti air tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Temperatur tinggi perlahan menyebar darinya. Api surgawi. Gelombang suara terkejut terdengar saat nyala api biru tua muncul. Dalam penglihatan semua orang, itu wajar bahwa mereka dapat mengidentifikasi api Han Feng sekilas. Tatapan Xiaoyan yang menatap langit dari sekelompok api di tanah tiba-tiba menyusut pada saat ini. Dia dengan lembut menghirup udara dingin ketika dia bergumam, orang ini sebenarnya juga memiliki api surgawi. Suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Dia hanya merasakan bahwa cincin hitam gelap di jarinya telah menjadi sangat panas pada saat ini. Xiaoyan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar, tetapi tetap diam. Ketika pertama kali mendengar nama Han Feng, cincin berwarna hitam itu juga menjadi panas berapi-api karena pemberontakan kekuatan spiritual Yao Lao. Nyala api semacam ini menjadi semakin intens sekarang. Guru, Xiaoyan dengan lembut berteriak dalam hatinya. Butuh waktu lama setelah suara Xiaoyan terdengar sebelum suara Yao Lao membawa tapak rendah semangat saat perlahan-lahan terdengar, aku baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir, hanya saja saya tidak menyangka pengkhianat ini akan benar-benar memiliki nasib baik. Petik 2. Xiaoyan dengan lembut menggosok cincin hitam-hitam saat dia berbicara dalam hatinya, tenang, guru, serahkan masalah membersihkan pengkhianat kepadaku. Tidak apa-apa kalau kamu memiliki niat seperti itu, tetapi saat ini kamu masih belum cocok untuknya. Waktu pelatihannya jauh melebihi milikmu, dan dia juga saat ini memiliki api surgawi. Karena itu, jangan ada konflik dengannya dalam waktu dekat. Yao Lao menghela nafas. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Yao Lao benar. Dengan kemampuannya saat ini, dia jauh lebih rendah daripada senior ini terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan atau penyempurnaan obat. Namun, Xiaoyan tiba-tiba merajut alisnya dengan ragu-ragu dan dengan lembut berbicara dalam hatinya, Guru, saya ingat bahwa seorang alkemis biasa paling banyak memiliki satu jenis nyala api, bukan? Karena Han Feng ini juga memiliki api surgawi, mengapa dia masih ada di sini untuk dirampok? Yao Lao terdiam saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Lama kemudian, suara serak yang dalam terdengar, ini karena dia juga berlatih Flame Mantra. Tubuh Xiaoyan menegang, wajahnya kaget. Namun, mantra api, yang dia praktikkan hanyalah yang tidak lengkap. Hanya dengan kata-kata Yao Lao di akhir Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega. Tidak lengkap, maksud kamu apa? Saat itu, ketika dia masih menjadi muridku, dia telah mencuri mantra api, ketika aku lengah. Namun, saya menemukannya ketika dia sedang berlatih. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa mendapatkan sebagian dari rute metode Ki, Flame Mantras. Suara Yao Lao agak serak ketika dia mengingat ingatannya saat itu, namun, aku sudah mengatakan bahwa bakatnya dalam penyempurnaan obat tidak lebih lemah dari milikmu. Setelah merasakan selama bertahun-tahun, kemungkinan dia mungkin telah menemukan sedikit sesuatu. Kalau tidak, dia tidak akan tertarik pada jenis kedua, Heavenly Flame. Petik 2. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tatapannya menatap tajam pada sosok di langit. Itu benar-benar tak terduga bahwa Han Feng juga berlatih mantra api. Meskipun itu hanya versi yang tidak lengkap, itu masih menyebabkan Xiaoyan memiliki perasaan yang agak aneh. Itu, dia harus membunuh yang terakhir. Perasaan semacam ini tidak muncul dari hati Xiaoyan. Sebaliknya itu hampir semacam reaksi naluriah.
Reaksi naluriah semacam ini mencapai jauh ke dalam pikiran Xiao Yan, menyebabkan niatnya untuk membunuh Han Feng menjadi jauh lebih padat. Xiao Yan menghirup udara dalam dan menekan niat membunuh yang naik dari dalam hatinya. Pandangannya menyapu dua faksi di langit saat dia tanpa sadar mengerutkan kening. Jika dia membandingkan jumlah orang sekarang, Akademi Jianan secara alami memiliki lebih banyak orang. Namun, sebagian besar orang dari Akademi berada di kelas Do Huang. Selain Hugan, tidak ada orang lain yang ahli Do Huang. Di sisi lain, sebagian besar pemimpin faksi di pihak Han Feng adalah dari kelas Do Huang. Selain itu, beberapa ahli dari faksi lain berada di kelas Do Huang. Tidak ada yang tahu siapa yang akhirnya akan kalah jika mereka benar-benar bertarung. Namun, Akademi Dalam masih memiliki penatua pertama. Dia adalah elit Do Song. Dengan dia di sekitar, kemungkinan Han Feng tidak akan berani ceroboh meskipun dia memiliki banyak ahli Do Huang. Xiao Yan berulang kali menghitung kekuatan kedua belah pihak di dalam hatinya. Han Feng, saya yang lama menyarankan Anda untuk pergi sesegera mungkin. Saya bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kalau tidak, jika kepala sekolah kembali di masa depan, kemungkinan tidak ada dari kalian yang hadir yang bisa melarikan diri. Su Qian berteriak dengan keras saat dia melihat nyala api biru gelap naik dari tubuh Han Feng. Penatua pertama tidak perlu mencoba menakuti saya. Kepala sekolah Anda tidak mengungkapkan dirinya selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu di mana dia lari? Han Feng tertawa. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Blazing Sky Key Refining Tower dipenuhi dengan panas. Selama aku bisa mendapatkan api surgawi ini, kemungkinan tidak ada yang akan tahu siapa yang mengambilnya bahkan jika dia datang mencariku di masa depan. Karena itu, aku juga akan menyarankan penatua pertama untuk menyerahkan api surgawi. Anda juga jelas menyadari karakter seperti apa yang kami, orang-orang dari wilayah Black Corner, miliki. Jika kita benar-benar berakhir berkelahi, kemungkinan Akademi Dalam ini juga akan benar-benar hancur, kan? Han Feng tampak tertawa ketika dia berbicara. Suaranya benar-benar dipenuhi dengan ancaman. Su Qian menghirup udara dalam-dalam. Wajahnya ditutupi warna hijau. Kedua tangannya perlahan-lahan menjulur keluar dari lengan bajunya dan menangkap udara dengan lembut. Ruang mulai berfluktuasi intens pada saat ini ketika dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertarung. Hari ini, saya yang lama akan memutuskan dan melihat apakah Anda memiliki hak untuk mengucapkan kata-kata ini. Semua sesepuh, dengarkan. Lindungi api surgawi sampai mati. Su Qian tiba-tiba menjerit pelan. Tangisannya seperti guntur yang bergema tak henti-hentinya di langit. Lindungi api surgawi sampai mati. Semua ahli di akademi berteriak tanpa suara. Segera, gelombang aura yang kuat melonjak ke langit. Orang yang keras kepala, Do Zong mungkin kuat, tetapi itu tidak berarti bahwa seseorang tidak terkalahkan. Wilayah pojok hitam masih memiliki orang-orang yang bisa menandingi kamu. Han Feng diam-diam mengambil langkah mundur ketika dia merasakan tekanan kuat yang menyebar dari tubuh Su Qian. Dengan tawa dingin, dia segera berbalik dan berbicara masing-masing, Tuan Emas dan Perak, tolong tunjukkan dirimu. Haha, Han Feng, kamu harus tahu harga mengundang kita untuk bertindak. Semoga, pada akhirnya Anda akan bisa membawanya keluar. Kalau tidak, suara Han Feng baru saja terdengar ketika dua tawa keras tiba-tiba terdengar. Ruang mulai bergetar segera ketika sosok emas dan perak muncul di langit dengan cara seperti hantu. Ekspresi Su Qian dan yang lainnya segera berubah saat mereka menyaksikan sosok emas dan perak di langit. Suara seperti angin dingin muncul dari celah di antara gigi Su Qian. Ini benar-benar tak terduga, bahkan kalian berdua diundang. Bab 595, Pertempuran Hancur Besar. Dua sosok manusia muncul di langit dengan cara yang aneh. Salah satu dari mereka mengenakan jubah emas sementara yang lain memakai jubah perak. Namun, jika seseorang melihat dengan cermat, ia akan dapat menemukan bahwa wajah keduanya pada dasarnya identik. Mereka memiliki rambut putih dan janggut, dan ciri-ciri mereka tampak diukir dari cetakan. Nama-nama kedua orang ini tidak asing bahkan untuk para tetua dalam Akademi Dalam. Karena hal inilah ekspresi mereka sedikit berubah. Yang disebut Mr. Gold dan Mr. Silver adalah dua ahli top peringkat di Black Corner Ranking di Black Corner Region. Karena mereka berdua kembar dan metode ki mereka benar-benar sama, kedua orang ini, yang kekuatannya mirip dengan hanya ahli Do Huang ketika mereka berpisah, mampu saling melengkapi kekuatan satu sama lain ketika mereka bertarung lawan bersama-sama. Mereka memiliki peluang kemenangan yang cukup besar bahkan ketika menghadapi Do Song. Oleh karena itu, nama-nama keduanya sangat terkenal di seluruh tingkat ahli, wilayah Black Corner.
Ini menyebabkan bahkan para tetua dalam akademi dalam pernah mendengar tentang mereka. Anda juga berpikir untuk campur tangan dalam masalah ini. Su Qian perlahan berbicara dengan cara yang gelap dan serius. Kami ditugaskan oleh orang lain. Kita masing-masing memiliki apa yang dibutuhkan oleh yang lain, dan itu tidak dapat membantu. Pria tua yang mengenakan jubah emas tersenyum dan berbicara kepada Su Qian. Su tua, saya akan memberitahu Anda bahwa lebih baik memberikan api surgawi kepada Han Feng. Jika kepala sekolah Anda ada, kami tidak akan menyetujui transaksi ini. Sayangnya, tidak ada berita tentang orang tua itu setelah bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau sesuatu. Pria tua berjubah perak itu tertawa dengan suara yang agak kejam. Nada itu sebenarnya mirip dengan pria tua berjubah emas. Hei, apa yang angan-angan? Saya ingin melihat betapa hebatnya penatua perak emas yang dikabarkan mampu melawan lawan di seluruh kelas. Bahkan jika kepala sekolah tidak ada, tidak terserah kalian semua untuk datang dan berperilaku kejam. Su Qian tertawa dingin. Jika itu masalahnya, sepertinya ada banyak ahli di akademi dalammu. Pria tua berjubah emas itu tertawa. Meskipun sisi Han Feng jumlahnya lebih sedikit, mereka menang dalam hal kekuatan mereka setelah jauh melampaui tetua akademi. Jika mereka benar-benar bertarung, itu mungkin bagi mereka untuk berurusan dengan dua sekaligus atau bahkan tiga. Ekspresi Su Qian sedingin es. Namun, dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong lagi. Kedua tangannya berputar sedikit dan Doki yang agung menyembur dari telapak tangannya, mengocok udara sampai mulai bergetar sedikit. Penatua pertama Su Qian, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Apakah Anda akan menyerahkan api surgawi, atau tidak? Kesabaran Han Feng telah benar-benar berkurang saat mereka menyusut dengan cara ini. Matanya Su Qian dan yang lainnya sebelum bertanya dengan lemah. Su Qian tanpa ekspresi. Dia hanya melambaikan lengan bajunya dalam menghadapi penyelidikan Han Feng. Pilar Doki yang kuat tiba-tiba keluar dari lengan bajunya dan langsung menuju ke Han Feng. Huff. Ekspresi Han Feng berangsur-angsur menjadi dingin ketika Su Qian memimpin untuk menyerang. Dia mendengus dan menjentikkan jarinya. Api biru tua muncul di telapak tangannya. Akhirnya, dengan ayunan lembut, itu bertabrakan dengan pilar Doki. Bang! Sebuah ledakan rendah dan dalam muncul dan riak energi yang datang menyebar mengguncang Han Feng sampai dia buru-buru mundur. Baru saat itulah dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia mendapat bantuan, api surgawi, Su Qian masihlah elit Dousong. Yang pertama tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di kepala pada tabrakan. Tubuh Su Qian tidak berhenti sejenak setelah mengeluarkan serangan. Dia berubah menjadi kilat yang langsung melesat ke arah Han Feng. Keke, Su tua, kamu harus datang dan bermain dengan kami. Angka emas dan perak langsung melintas dan muncul di depan Han Feng, membuka mulut mereka. Mereka memberi Su Qian senyum. Tangan mereka berdua mengencang dan Doki hijau pucat yang sangat kuat menembak dengan eksplosif. Su Qian memutar tubuhnya untuk menghindari Doki hijau pucat yang melesat dengan eksplosif. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan pria tua emas dan perak. Segera, angin dari telapak tangan dari ketiga pihak dipertukarkan satu sama lain, dan suara guntur seperti angin telapak tangan yang seperti teredam berulang kali dipancarkan dari bayangan-bayangan yang menyebabkan seseorang menjadi silau. Tatapan Han Feng beralih ke Hu Gan dan yang lainnya setelah melihat Su Qian direcoki oleh pria tua emas dan perak. Dengan lambaian tangannya, dia berbalik dan tertawa ke arah sekelompok besar orang di belakangnya. Selanjutnya, saya ingin menyusahkan semua orang untuk menghentikan orang yang tersisa. Saya akan turun dan membuka segel itu. Petik 2. Mereka hanyalah beberapa doangs. Tidak apa-apa jika Anda menyerahkannya kepada kami. Selain itu, rasa darah segar para tetua dalam akademi dalam adalah sesuatu yang belum saya rasakan. Pemimpin Sekte Fan Sekte Darah Lau menatap Hu Gan dan yang lainnya dengan cara gelap penuh dengan kebencian. Dia membuka mulutnya dan memperlihatkan giginya yang agak tajam. Sejak putra tunggalnya secara tidak sadar terbunuh di dalam wilayah sudut hitam, dan pencarian atas pembunuhannya ternyata sia-sia, karakter awalnya yang suram dari Fan Lao menjadi agak temperamental. Saat dia bertindak, dia akan membunuh dan mendapatkan darah, tampak sangat kejam. Keke, kalau begitu, terima kasih banyak semuanya. Han Feng pasti akan berterima kasih kepada semua orang begitu masalah ini berhasil. Han Feng menangkupkan tangannya ke Fan Lao dan yang lainnya. Sayap Doki biru tua di belakangnya mengepak dan dia segera mendarat di sebelah Blazing Sky Key Refining Tower. Hentikan mereka. Hu Gan melambaikan tangannya setelah melihatnya. Hampir 30 ahli plus akademi di belakangnya segera bergegas keluar dari segala arah, menghalangi rute Han Feng. Tes-tes,
lawanmu adalah kami." Lebih dari 10 sosok manusia yang membawa aura berdarah tiba-tiba muncul sebelum membentuk situasi yang berlawanan dengan para ahli Akademi Dalam. Han Feng tertawa. Tubuhnya berbalik dan dia terus terbang menuju Blazing Sky Key Refining Tower. 30 plus ahli dari Akademi baru saja bertindak ketika 10 ditambah ahli top dari wilayah Black Corner muncul dengan tertib. Segera, angin yang sangat kuat yang mereka bawa datang mengetuk dengan keras. Akhirnya, kelompok yang terdiri dari 30 pakar ditambah benar-benar tersebar dalam sekejap ketika sosok manusia bergegas keluar. Pertempuran di langit tiba-tiba dan intens. Semua siswa di kejauhan tidak jelas apa yang terjadi di langit. Namun, setelah pertempuran meletus, bunyi ledakan energi yang berulang-ulang menyebabkan ekspresi mereka berubah. Hanya sekarang mereka dapat menebak bahwa orang misterius yang tiba-tiba memiliki niat buruk. Meskipun mereka memahami ini di dalam hati mereka dan beberapa siswa ingin mengulurkan tangan, pertempuran di langit yang jauh membuat mereka merasa bahwa mereka tidak berdaya. Karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran liar, keras, kacau yang meletus di langit, ketika hati mereka berulang kali berdoa agar para tetua di Akademi Dalam dapat mengeluarkan para tamu yang tidak diinginkan ini. Han Feng mengepakkan sayapnya setelah pertempuran kacau meletus di langit dan muncul di bagian atas, Blazing Sky Key Refining Tower. Dia memandangi film energi gelap yang redup di bawah dan baru saja akan beraksi ketika suara angin deras yang tajam tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. Han Feng mengepakkan sayapnya setelah pertempuran kacau meletus di langit dan muncul di bagian atas, Blazing Sky Key Refining Tower. Dia memandangi film energi gelap yang redup di bawah dan baru saja akan beraksi ketika suara angin deras yang tajam tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. Han Feng sedikit mengernyit. Dia mengepakkan sayapnya dan menghindari serangan angin sebelum perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Hu Gan menatapnya dengan wajah sedingin es. Anda bisa melupakan tentang memiliki delusi, api surgawi. Doki yang kuat di tangan Hu Gan dengan cepat diaglomerasi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Sepertinya kamu tidak bisa menghalangiku hanya dengan kamu saja. Han Feng merasa sedikit terkejut ketika dia menyaksikan Hu Gan, yang benar-benar lolos dari lingkaran pertempuran kelompok besar sebelum segera berbicara sambil tersenyum. Dengan kekuatannya dan dengan bantuan api surgawi, pada dasarnya hampir tidak ada orang di antara kelas Do Huang yang cocok untuknya. Oleh karena itu, Han Feng tidak terlalu takut dengan Hu Gan meskipun kekuatan yang terakhir berada di puncak kelas Do Huang. Kalau begitu, kamu bisa datang dan mencoba. Hu Gan tertawa dingin. Dia tidak mengatakan omong kosong ketika aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Doki membungkus Han Feng yang mengerutkan kening saat meletus. Kedua orang itu langsung berubah menjadi sosok buram saat mereka saling terkait dan bertarung satu sama lain. Karenanya, langit benar-benar turun ke pertarungan kacau. Pertempuran berapi-api pada dasarnya terjadi dimanapun orang memandang. Suara ledakan energi seperti petasan yang mengeluarkan poni berulang. Xiao Yan agak terpana ketika dia menyaksikan pertempuran kacau di langit dari tanah. Su Qian sudah tertunda oleh yang disebut Gold Silver Elders. Hu Gan dan Han Feng juga tenggelam dalam pertempuran sengit. Semua sesepuh sedang berulang kali dan dipaksa dihentikan oleh para pemimpin sekte-sekte darah dan berbagai sekte lainnya, yang bertarung dua pada saat yang sama. Namun mereka sebenarnya berhasil menang di situasi ini di mana mereka kalah jumlah. Harus dikatakan bahwa perbedaan antara elit Do Wangs dan Do Huangs cukup besar. Tatapan Xiao Yan sedikit pusing karena pertarungan yang menyilaukan. Dia hanya bertanya dengan getir di dalam hatinya, "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Kita hanya bisa menunggu. Anda tidak bisa pergi dan memecahkan segel sendiri selama pertempuran hebat antara kedua belah pihak. Anda akan menarik perhatian kedua belah pihak jika Anda melakukannya." Suara Yao Lao terdengar dengan cepat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dan sekali lagi menyembunyikan tubuhnya di bawah penutup api. Namun, tepat ketika dia bersembunyi lagi, suara angin yang tajam tiba-tiba melonjak dari langit, mengejutkan yang pertama. Purple Cloud Wings-nya bergerak tiba-tiba dan tubuhnya melayang ke udara untuk menghindari angin. Meskipun tindakan ini memungkinkannya untuk menghindari serangan, itu juga menyebabkan tubuhnya terungkap. Namun, beruntung bahwa beberapa dari orang-orang yang disiagakan tidak mengadopsi sikap ofensif terhadap Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak berani tinggal di langit ini yang penuh dengan kekacauan. Dia segera mulai buru-buru membungkus tubuhnya dalam doki berwarna hijau sebelum menarik diri. Sama seperti Xiao Yan hendak mundur, pemimpin sekte-sekte darah, Fan Lao, yang menikmati dirinya bertarung dengan 3 ahli Do Wangs di tempat tertentu di langit, tiba-tiba memalingkan matanya dan secara acak menyapu mereka. Tatapannya tiba-tiba berhenti.
Sosok manusia yang terbungkus api hijau. Punggung ini yang tampaknya sudah dikenalnya menyebabkan kemerahan berdarah untuk langsung melonjak di kedua matanya. Dia meminjam perasaan tertentu yang memungkinkannya untuk mengetahui bahwa punggung ini pasti sama dengan punggung si pembunuh yang muncul di cermin yang telah dia perbaiki dari darah putranya yang sudah mati. Setelah tidak dapat menemukan pembunuh putranya setelah segala macam metode, tidak terduga bahwa ia akan menemui pembunuhan di tempat seperti ini. Mengaum. Kemerahan berdarah menggumpal di dalam matanya sebagai raungan yang dipenuhi amarah dan niat membunuh meledak keluar dari mulutnya. Douki merah terang yang kuat tiba-tiba melonjak. 3 ahli Dowangs, yang tertangkap basah, diguncang sampai tubuh mereka terbang kembali. Begitu ketiga Dowang Elders menarik kembali, sayap di punggung Van Lao mengeparkan, dan tubuhnya tampak seperti cahaya berwarna darah saat ditembakkan secara eksplosif ke arah Xiao Yan di sudut di bawah banyak sekali tatapan kaget. Raungan tajam mengguncang cakrawala. Kecil, kamu benar-benar memberiku kesulitan mencarimu. Pergi dan mati.